Dan pagi ini saya akan sharingkan dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Salah Langkah. Kita akan melihat dampak apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ketika ternyata kita salah melangkah dalam kehidupan ini. Kita salah dalam mengambil keputusan dalam hidup. Mari kita lihat nanti lewat firman apa yang terjadi, apa yang akan kita alami kalau sampai kita salah langkah. Bahkan saya pikir kita perlu belajar ini, merenungkan ini, dan tentu kita melakukan dalam kehidupan kita. Harapannya jangan sampai lewat firman Allah ini remanya adalah begini. Jangan sampai kita jadi orang yang ikut-ikutan salah langkah, salah dalam mengambil keputusan iman kekristenan kita. Kita belajar pagi ini dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Salomo, saudara ya. Mari bersama dengan saya kita baca ayatnya 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Kita membaca mulai ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-9, saudara ya. Saya baca ayat yang kelima gitu ya. Saudara 6, nanti 9-nya baru kita akan sama-sama baca dengan keras secara bersama-sama ya. Begini kata firman Allah ayat yang kelima, 1 Raja-Raja pasal 35. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di taktanya seperti pada hari ini. Ayat yang ke-7 saudara ya. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Teruskan ayat 8 saudara. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Mari bersama-sama kita membaca di ayat 9 dengan keras 1, 2, dan 3. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Puji Tuhan, sekali lagi pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh yang sangat terkenal yang bernama Salomo. Anda lihat screen gambar yang saya bagi sama saudara. Salomo adalah seorang yang sangat terkenal dengan sebutan man of wisdom. Karena sosok Salomo yang sempurna dalam hikmat dan kebijaksanaan. Makanya dia punya gelar dengan sebutan man of wisdom. Seorang yang sangat berhikmat. Anda mesti bisa bedakan antara hikmat dengan jenius. Apakah Anda sependapat dengan saya, setuju dengan saya? Kalau saya katakan sebetulnya Salomo ini bukan orang yang jenius ya. Memang tindakan Salomo kalau kita membaca kisah kehidupan Salomo, apa yang dia buat, apa yang dia lakukan dalam membangun bait Allah, tindakan-tindakannya memang sepertinya dalam tanda kutip orang yang jenius. Tapi sesungguhnya bukan jenius loh Salomo, itu hikmat yang didrop sama Tuhan, hikmat yang Allah karuniakan kepada Salomo. Sehingga tindakannya seperti orang jenius. Padahal bukan kejeniusan itu. Itu hikmat. Mirip tindakannya. Hasilnya seperti orang yang jenius. Sebab itu Anda jangan berputus asa gitu. Maafkan saya kalau berkata. Barangkali kita bukan orang yang terlalu pintar. Bukan orang yang terlalu pandai. Mungkin tes IQ-nya gak terlalu tinggi. Mungkin menengah atau bahkan IQ kita rendah. Jangan putus asa dulu sebagai orang beriman. Masih ada anugerah Tuhan buat kita. Masih ada kasih karunia buat Tuhan. Tuhan masih bisa ngedrop kepada kita. Masih bisa memberikan kepada kita yang namanya hikmat. Saya pikir semua kita sangat terinspirasi banget dengan seorang tokoh yang bernama Salomo.
sosok yang sempurna, memiliki hikmat kebijaksanaan yang luar biasa. Banyak orang kejar, banyak orang ingin, bahasa saya ngiler gitu ya, mendapatkan hikmatnya Salomo. Inspirasinya dari mana coba? Dari orang bernama Salomo kan. Karena dengan hikmatnya, nanti saya tunjukkan sama saudara, menjadikan sosok Salomo itu orang yang sukses, orang yang berhasil dalam hidupnya. Menjadi orang yang sangat ternama, terkenal, populer, dikejar orang, disanjung-sanjung orang, menjadikan dia orang yang kaya raya, bahkan dalam kepemimpinannya the best, luar biasa. Kenapa? Dia punya hikmat. Hikmat Salomo inilah yang bikin orang ngiler. Hikmat Salomo inilah yang dikejar, yang diminta banyak orang sama Tuhan. Dari mana inspirasinya? Dari Salomo lah saudara ya. Saya pikir termasuk kita pun ngiler kan. Merindukan, minta sama Tuhan yang namanya hikmat. Nah, sebelum saya menjelaskan kepada saudara lebih jauh tentang hikmat Salomo. Hasilnya apa Salomo memperoleh hikmat daripada Tuhan. Saya mau sampaikan dulu ini sama saudara sesuai dengan tema yang kita belajar pagi ini tentang salah langkah dalam kehidupan. Saya melihat hari-hari ini ada banyak orang yang salah langkah dalam menjalani kehidupan. Salah mengambil keputusan dalam menjalani kehidupan. Saya pernah sampaikan kepada saudara bahwa kalau orang bermain catur, dia salah langkah. Orang bermain catur, dia salah mengambil keputusan melangkahkan pionnya atau apa yang dicatur itu. Mungkin konsekuensi dampaknya nggak terlalu besar. Konsekuensinya kecil lah, paling cuman kalah gitu. Nggak seberapa besar konsekuensinya. Tapi tahukah Anda ketika seseorang dia salah dalam kehidupannya. Ketika seseorang itu salah dalam mengambil keputusan dalam hidupnya. Ada tahu yang terjadi apa? Dampaknya itu bukan kecil. Konsekuensinya, blundernya itu sangatlah besar. Ya, tidak seperti yang kita pikirkan. Kita pikir nggak apa-apa salah ambil keputusan. Dampaknya nggak seperti yang kita bayangkan. Ternyata blundernya dampak dari sebuah mengambil keputusan yang salah. Itu blundernya parah loh saudara. Saya pernah Tuhan izinkan melihat beberapa orang yang memang salah dia dalam kehidupannya dalam mengambil keputusan. Blundernya itu parah loh saudara. Salah dalam mengambil keputusan bisnis. Salah dalam mengambil keputusan dalam rekanan kerja, dalam membangun usaha. Hancur loh, bangkrut loh. Kalau kerjaan sudah bangkrut, itu kalau orang gak punya iman, gak punya pengharapan sama Tuhan. Itu rumah tangga bisa ikut bangkrut loh, ikut hancur loh. Karena dampak ekonomi goncang, anak gak kuat, istri gak kuat, bisa ancur-ancuran untuk keluarga. Padahal kita percaya persoalan kita bukan pada masalah yang kita hadapi. Seberat apapun masalah kita hadapi, mungkin bisa salah ambil keputusan, Tuhan memang bisa memulihkan kita. Tetapi saya banyak melihat orang ketika dia salah dalam mengambil keputusan bisnis, dalam rekanan kerja, join dalam usaha, akhirnya dia bangkrut. Hancur usahanya, blundernya parah yang dia mesti bayar. Ada orang salah ambil keputusan berteman dengan orang lain, pergaulannya. Ada orang berkata begini, salah ambil keputusan dalam jodoh membangun pernikahan. Akibatnya gak bahagia, gak sesederhana yang kita pikirkan. Kita orang ini kalau salah ambil keputusan, saudara, blundernya dampaknya mengerikan. Makanya kita mau belajar pagi ini lebih jauh. Supaya begini, kita jangan salah langkah. Mari kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Salomo. Kita sama-sama tahu Alkitab ceritakan Salomo itu menjadi raja, diangkat jadi raja. Itu menggantikan bapaknya itu Raja Daud. Coba Anda bayangkan kalau seandainya kita ya, seandainya saudara yang pada waktu itu adalah Salomo yang jadi raja menggantikan Daud. Saya percaya kita akan beban mental. Anda bisa bayangkan gak betapa beban mentalnya, pressure-nya itu berat sama Salomo. Karena pendahulu yang digantikan sama Salomo adalah seorang Daud. Yang kita sama-sama tahu catatan sejarah tentang Daud pada waktu jadi raja itu luar biasa. Daud ini seorang raja yang besar. Israel
Di bawah kepemimpinan seorang Raja Daud, Israel jadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang ditakuti sama bangsa-bangsa lain, bangsa yang sukses dan makmur gitu ya. Daud berhasil membawa Israel bangsanya menjadi bangsa yang jaya, dihormati oleh negara bangsa yang lain. Saya nggak bisa bayangkan seperti presiden kita Pak Jokowi, di bawah kepemimpinan beliau, Indonesia kita cintai berprestasi loh. Banyak karya-karya pembangunan yang luar biasa yang sudah dicetak, dikerjakan oleh presiden kita, pemimpin kita Pak Jokowi. Saya nggak bisa bayangkan nanti periode berikutnya 2024 siapa pengganti beliau. Saya pikir siapapun yang menggantikan Pak Jokowi itu pressure-nya berat, bebannya berat. Karena kita sama-sama tahu ya, biasanya yang namanya meneruskan seperti Salomo meneruskan ayahnya Daud sang raja, menggantikan pendahulunya, itu biasanya selalu dibanding-bandingkan dengan yang sebelumnya. Makanya saya katakan tidak mudah seorang Salomo, seorang yang anak Alkitab katakan masih sangat muda, masih sangat belum berpengalaman, itu menggantikan Raja Daud. Itu pressure-nya, tekanannya sangat berat, saudara. Makanya kita lihat, Salomo seorang yang masih sangat muda, miskin lagi pengalaman. Kita lihat tindakan Salomo. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Salomo ketika dia menggantikan kepemimpinan daripada Raja Daud. Mari kita lihat pada ayat yang kelima, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang kelima. Jadi pasal 5 sebelum Tuhan datang, atau kita baca dulu ya. Sama-sama kita baca boleh ya. 1 Raja pasal 3 yang kelima, 2 dan 3. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Sebelum Tuhan datang kepada Salomo dalam mimpi, dan nantang Salomo, kamu minta apa Salomo? Lu perlu apa? Salomo, kamu butuh apa yang kamu perlu? Aku niscaya berikan kepadamu. Sebelum Tuhan menawarkan, sebelum Tuhan nantang Salomo, kamu butuh apa? Nanti kalau di rumah dengan cermat saudara baca ayat di atasnya, ayat sebelumnya. Salomo sebelumnya itu mempersembahkan lebih tepatnya 1000 korban kepada Tuhan di Gibeon. Peristiwa Tuhan datang menawarkan pemberian kepada Salomo, ini terjadinya di Gibeon. Setelah Salomo mempersembahkan 1000 korban kambing, domba, lembu, sapi, dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Kita belajar di sini saudara ya, kalau kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, ya Anda korban kepada Tuhan, Anda menabur sesuatu kepada Tuhan pada masa kini, Tuhan itu ternyata gak pernah berhutang loh sama kita. Saudara bisa berkata amin? Loh ini prinsip penting loh. Setiap kali kita menabur kepada Tuhan, Anda berikan sesuatu korban kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Tuhan pasti bayar lunas kepada kita. Istilah saya, sampai bunganya pun tuntas selesai dibayar sama Tuhan. Sebab itu yang terjadi pada Salomo setelah dia mempersembahkan 1000 korban di Gibeon sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Di ayat yang kelima turun satu ayat, langsung Tuhan menawarkan ini kepada Salomo. Saya baca ulang ya, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat kelima. Apa yang Tuhan tawarkan sama Salomo di Gibeon itu setelah mempersembahkan korban. Tuhan dikatakan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, dikatakan begini, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tuhan tawarkan, Tuhan nantang sama Salomo. Salomo, kamu butuh apa? Jadi raja masih sangat muda. Salomo, kamu perlu apa untuk kamu jadi pemimpin yang masih miskin pengalaman? Apa yang kamu butuhkan supaya kamu berhasil? Kalau kita yang ditawarkan sama Tuhan, kamu minta apa? Kira-kira Anda minta apa? Dalam ayat ini dengan cepat saja saudara ya. Ini yang Salomo minta. Dia minta hikmat sama Tuhan. Lihat ayat yang ke-9. Ternyata Salomo minta hikmat sama Tuhan. Ayat 9, mari sama-sama kita baca ya. 1, 2, dan 3. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara,
untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Ketika Tuhan menawarkan kepada Salomo, Salomo, apa yang kamu minta? Apa yang kamu perlu butuhkan? Aku pasti berikan kepadamu. Apakah yang diminta sama Salomo kepada Tuhan? Dia minta hati yang faham menimbang yang baik sama yang jahat. Itu maksudnya adalah hikmat. Nanti diterangkan di ayat berikutnya. Ternyata hati yang faham bisa menimbang yang baik sama yang jahat. Itu hikmat yang diminta sama Salomo. Coba Anda lihat 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29. Ini diterangkan Alkitab. Saya baca ya. Sampai 31 lalu loncat ayat 34. Saya ingin Anda perhatikan kalimat-kalimat ayat firman Allah ini untuk menangkap sesuatu dari firman Allah. Saya baca ya. Perhatikan kalimat ayat firman. Ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat. Ternyata yang diminta sama Salomo dikabulkan sama Tuhan. Yang diminta sama Salomo diberi. Salomo minta hikmat, Tuhan kasih hikmat. Saudara, kalau Anda kasih iman sama Tuhan, Tuhan kasih berkatnya. Kalau Anda kasih korban sama Tuhan, Tuhan kasih berkatnya. Apa yang diminta Salomo dikasih. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Bukan pengertian hikmat yang kecil atau yang biasa. Alkitab katakan Salomo diberikan hikmat yang amat besar. Serta akal yang luas seperti daratan pasir di tepi laut. Yang saya mau tekankan sama saudara, Salomo minta hikmat, Tuhan kasih hikmat. Dan di ayat 29 turun ke bawah sampai 34. Anda lihat ya, apa hasil dari hikmat Salomo? Tuhan kasih hikmat, dampaknya apa? Keuntungannya dapat hikmat ini apa gitu ya. Hasilnya apa? Luar biasa hasilnya. Setelah Salomo menerima hikmat yang amat besar dari Tuhan, dikatakan apa? Itu sampai hikmatnya akal yang luas seperti daratan pasir di tepi laut. Anda lihat ya, sehingga ini dampak hasilnya. Hikmat Salomo dikatakan melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Hikmat yang diberikan Tuhan pada Salomo itu mengalahkan semua hikmat manusia yang ada di muka bumi. Hikmatnya Tuhan luar biasa. Anda bisa bedakan, ini bukan jenius loh. Jenius beda dengan hikmat. Hikmat itu di drop datang dari Tuhan, langsung dikasih. Sepertinya tindakannya jenius tapi beda gitu. Makanya gak usah putus asa. Orang kalau dapat hikmat seperti Salomo itu luar biasa. Saya turun ke bawah, saya baca 31. Apa dampaknya lagi? Mendapatkan hikmat daripada Tuhan, hasilnya luar biasa. Ia, Salomo, lebih bijaksana karena hikmatnya kan. Daripada semua orang, daripada Etan, orang Esrahi itu. Dan daripada Heman, Kalkol dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Coba sama-sama kita baca ayat 34, 1, 2, dan 3. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya. Anda lihat hasil hikmatnya Salomo bikin ngiler. Ini kan yang bikin orang tertarik. Ini kan yang menginspirasi hikmat yang Allah berikan pada Salomo. Membuat orang berlomba-lomba. Orang ingin, aku pengen punya hikmat kayak Salomo. Karena dampaknya hasilnya membuat Salomo jadi orang yang paling bijaksana. Paling terkenal di muka bumi. Orang cari Salomo. Anda bayangkan ayat 34. Datanglah orang dari segala bangsa, dari penjuru bumi. Datang ke Israel, datang ke kota raja, ingin dengar, ingin lihat hikmat Salomo. Orang penasaran, kayak apa sih hikmatnya Salomo? Bahkan setiap tahun Salomo itu dapat upeti. Raja-raja di muka bumi setor sama Salomo. Kayak preman setor saudara ya. Semua raja di bumi setor. Anda bisa bayangkan hasil daripada hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo. Itu menjadikan Salomo orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang ternama, terkenal, jaya, dihormati.
Coba pilih kata lagi apa sebutan buat Salomo. Itu semua yang diterima Salomo itu hasil daripada hikmat yang dia minta dan Tuhan kasih. Coba Anda lihat yang saya tulis ini. Saya pernah searching di Google, searching di internet, saya browsing, saya temukan ini. Bahwa harta kekayaan Salomo itu ternyata kalau dikonversikan dengan kurs ya sekarang, uang sekarang itu sekitar 2,2 juta triliun. Saya kurang tulis jutanya ya. 2,2 juta triliun dolar Amerika. Kenapa? Sebab setiap tahun dapat upeti 25 ton emas dari raja-raja di muka bumi. Itu 1 tahun ya. Salomo memimpin itu 40 tahun saudara ya. Anda bisa bayangkan berapa kekayaan, nilai kekayaan Salomo. Ya, kita itu banyak orang punya emas 1 kilogram saja, sombongnya udah ampun-ampun saudara ya. Salomo itu tiap tahun dapat 25 ton emas. Ya, dia adalah orang yang kaya raya dan memang Alkitab katakan tidak ada orang yang sebelum dan setelah Salomo yang kekayaannya seperti dia. Dan intinya begini, Salomo menjadi orang yang sangat sukses, sangat berhasil. Kaya raya, berlimpah hartanya, tidak ada orang yang bisa membandingi kekayaan Salomo. Karena memang saya pernah browsing juga, saya pernah bilang sama saudara, itu para lopan orang-orang kaya di dunia. Orang-orang terkaya yang masuk dalam majalah Forbes sekalipun ya, digabung jadi satu kekayaan mereka. Tetap gak bisa menyamai kekayaan Salomo. Dari warisannya Daud saja kepada Salomo udah melimpah ruah. Apalagi harta kekayaan yang didapatkan dari hasil hikmatnya Salomo. Menjadikan Salomo ini orang yang sangat kaya. Coba saya tunjukkan lagi kesuksesan Salomo supaya Anda ngerti. Lihat, ini prestasi Salomo karena apa saudara? Karena hikmatnya sampai hidupnya kayak begini. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 21 sampai dengan 24. Saya baca ya. 21 lanjutkan ada 22, 23-nya sama-sama kita baca. Saya baca 21. Maka Salomo berkuasa. Ini hasil hikmat luar biasa. Atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir, powernya kuat, powernya besar, kekuasaannya besar. Mereka menyampaikan, lihat upeti ya, bawa korban sama Salomo persembahan upeti ya, setor, dan tetap perhatikan takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Kalimat ini menunjukkan orang ini kekuatannya besar. Orang ini powernya besar, ditakuti sama bangsa-bangsa sampai mau takluk ya, bawa upeti seumur hidup mereka. Saking takutnya sama Salomo, kekuatan karisma powernya hebat Salomo. Dari mana hasilnya? Hikmat yang Tuhan turunkan sama Salomo luar biasa. Saudara baca ayat 22, teruskan. Mari silakan. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa. Ya ternyata memang orang kaya ya, sangat kaya raya. Lopan betul ini orang saudara ya. Persediaan makanan yang diperlukan Salomo tidak dikatakan pegawai-pegawai istana atau makan untuk seluruh orang-orang warga istana, enggak. Diperlukan Salomo untuk sehari saja dikatakan 30 kor tepung yang terbaik, tepung yang halus sekitar 5.000 liter untuk seorang Salomo. Dan tepung yang kasar, tepung biasa dikatakan 60 kor tepung sekitar 10.000 liter. Itu buat Salomo. Saya baca ayat 23. 10 ekor lembu gemukan. 10 ekor lembu gemukan Salomo. Wah, hobi makan dia ya. Ini wagyu barangkali ya. Kok dipisahkan ya, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan. Ada gemukan, ada gembalaan yang di padang. Dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. Saudara coba ya, yang ditulis Alkitab ini adalah hasil hikmat Salomo. Hidupnya kayak begini loh, makmur hidupnya. Dari data informasi yang diceritakan oleh Alkitab, kita langsung bisa nangkep makmur betul hidup Salomo. Enak betul hidup Salomo. Luar biasa betul menyenangkan hidup Salomo. Tidak akan kekurangan. 7 turunan dimakan pun gak habis. Harta kekayaan yang melimpah ruah. Bahkan memang di ayat yang lain dituliskan, saya gak sempat tulis sama saudara. Ketika Salomo dengan hikmatnya menjadi raja selama 40 tahun memimpin Israel.
itu rakyat Israel, keluarga-keluarga Israel itu makmur. Mereka punya kebun-kebun sendiri-sendiri. Bahkan Alkitab catat, coba baca di Alkitab. Itu emas yang ada di Israel kayak batu banyaknya. Perak kayak batu banyaknya. Artinya hasil per kapita setiap orang waktu itu betul-betul makmur. Gak ada yang miskin. Alkitab tulis pada waktu Salomo jadi raja. Gak ada orang yang miskin di antara orang Israel. Saya cuma cerita begini. Ini loh hasilnya hikmat. Ini loh dampaknya hikmat yang dipunyai Salomo. Menjadikan Salomo orang yang sukses luar biasa, hebat luar biasa. Nah, kalau saya sodorkan sama saudara, lihat gambar ini. Menurut saudara, lebih sukses mana antara Daud ayahnya dan Salomo anaknya? Menurut Anda lebih sukses mana? Menurut Daud sama Salomo, sukses yang sejati. Sukses yang sesungguhnya, suksesan mana? Daud apa Salomo? Atau saya kasih pertanyaan sama saudara. Kalau Anda dikasih kesempatan memilih. Diberi kesempatan memilih gitu ya. Anda mau pilih jadi Daud atau pilih jadi Salomo? Saya pengen baca chatting saudara. Anda bisa chatting sekarang ini saya baca. Anda pengen kalau dikasih kesempatan memilih. Anda mau jadi kayak Salomo kah atau pengen kayak Daud? Saya percaya orang yang berbahasa rohani dia akan berkata, saya pengen seperti Daud Pak. Karena Daud itu kan man of worship. Dia seorang penyembah, seorang yang dekat dengan hatinya Tuhan. Orang yang dikasih Tuhan, oke? Ya, saya pikir semua kita pengen jadi Daud. Tapi saya percaya dalam hati kita yang paling dalam nih saudara ya. Hati nurani kita yang paling dalam. Setiap kita termasuk saya pengen jadi kayak Salomo. Suksesnya kayak gitu, kayanya kayak gitu, berhasilnya kayak gitu. Salomo menjadi orang yang terkenal, dikenal di antara bangsa-bangsa di dunia. Sampai orang penasaran datang lihat Salomo, hikmatnya kayak apa. Tentu dalam hati kita pengen dong kayak orang kayak Salomo. Tetapi kalau kita mau bandingkan ya, Daud sama Salomo. Singkatnya begini karena waktu. Salomo itu memang kaya, sukses, hebat, terkenal. Pemimpin yang luar biasa, hasil karena hikmat yang dia punya. Tapi lihat gambar ini saudara ya. Salomo itu contoh buat kita. Warning buat kita. Orang ini peringatan contoh buat kita. Kalau dia hidup pernah ada Salomo. Itu jadi peringatan, jadi contoh buat kita. Ini seorang yang punya hikmat yang luar biasa. Tapi hidupnya tidak finishing well. Seorang punya hikmat tetapi tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Gak bisa finishing well. Tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan cantik dan indah. Itu Salomo. Padahal punya hikmat. Tapi hikmatnya bikin dia tersesat. Saya sedang tidak berkata kalau gitu pendeta kita gak perlu hikmat Tuhan. Bukan loh. Saya sedang tidak mendelete apa yang Tuhan ajarkan tentang kita butuh hikmat Tuhan. Tidak. Hikmat kita perlu. Tetapi Alkitab sengaja kasih contoh buat kita. Salomo itu contoh buat kita. Orang yang punya hikmat luar biasa. Tapi dia tidak bisa mengakhiri kehidupannya. Gak bisa finishing well. Loh ini kan contoh keras buat kita. Pelajaran besar buat kita. Jangan kita seperti orang ini. Punya hikmat tapi sia-sia. Kalau Anda baca kitab Pengkhotbah, kalau sempat nanti kita baca ya. Salomo berkata semuanya sia-sia, menjaring angin semuanya sia-sia. Dalam level hikmat yang paling top, sosok yang sempurna dalam hikmat kebijaksanaan. Tiba-tiba puncak kesuksesannya berkata semuanya sia-sia ya, semuanya sia-sia. Ini kan bikin kaget kita kan saudara. Saudara, saya tunjukkan dulu. Kenapa saya katakan dia nggak finishing well. Supaya Anda bisa menangkap dengan baik. Anda nggak bingung. Apa maksudnya pendeta kok udah finishing well. Mari saya tunjukkan ayatnya. Ini yang terjadi sama Salomo. Hikmatnya menyesatkan ternyata. Tersesat dengan hikmatnya. Kesasar hidupnya. Ya, saya baca dengan cepat ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 3 sampai 7 ayat yang tidak asing tentunya saya baca. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu berarti 1000 ya. Menarik hatinya daripada Tuhan. Rupanya hikmat yang dipunyai sama Salomo
itu membuat cewek-cewek, wanita-wanita kesengsem sama Salomo. Karena apa? Hasil hikmat. Jadi hikmat itu bikin cewek kesengsem, saudara ya. Salomo itu sampai 1000 loh wanita. 1000. Ya, bayangin, dia sibuk setiap hari dengan wanitanya ini. Terus ke bawah. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asyitoret, dewi orang Sidon. Dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Ammon. Terus, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Waduh, dengan hikmatnya kok jahat ya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Beda dia kayak Daud. Daud itu finishing well sampai akhir hidupnya. Beda Salomo dengan Daud akhir hidupnya. Ayat 7, pada waktu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, mengerikan ya. Dewa kejijikan sembahan orang Moab di gunung sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok dewa kejijikan sembahan Bani Ammon. Lihat, jangan cepat ya, lihat gambar ini. Saudara, hikmatnya Salomo membuat dia kaya, berhasil, sukses. Tetapi hikmatnya Salomo juga membuat Salomo blunder, salah langkah. Dan resikonya gak sederhana, resikonya mengerikan. Dia tinggalkan Tuhan. Ya kita nggak tahu apakah dia, ada orang katakan masuk surga atau neraka. Nggak usah menghakimi, kita nggak pernah tahu itu. Itu urusannya Tuhan. Tapi akhir kehidupannya seperti ini, blunder kehidupannya. Coba dengan cepat Anda lihat 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca dengan cepat ayat ini 2, 3. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok dewa kejijikan sembahan Bani Ammon. Bayi dikorbankan, dibakar. Salomo seorang berhikmat bisa begitu, ngeri loh saudara ya. Ini kan kesasar. Ini ternyata seorang anak Allah, hamba Allah yang tersesat perjalanan hidupnya dengan hikmatnya. Saya nggak berkata kita nggak butuh hikmat loh. Setelah kita mendengar firman Allah ini bukan berarti pendeta Yohanes ngajar kita nggak butuh hikmat Tuhan. Enggak seperti itu. Kita butuh hikmat Tuhan. Kalau Anda nggak punya hikmat Tuhan, kamu dibodohin sama orang kerja, dibodohin, kalah terus, salah terus, gagal terus. Ya, kenapa nggak punya hikmat? Hikmat Tuhan perlu. Kita perlu minta supaya Tuhan ngedrop kasih hikmat sama kita. Hikmat itu menjadikan kita orang yang luar biasa, sukses, berhasil. Tapi gak cukup hanya hikmat. Anda jangan cuma andalin hikmat. Belajar seperti Daud. Kegagalan Salomo saya mau tunjukkan di mana kegagalan Salomo. Lihat kegagalannya. 1 Tawari 28 ayat 9. Ini penyebab blundernya Salomo. Saya baca dengan cepat ya. Ini gagalnya dia. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu. Saya ulang. Kenalah Allahnya ayahmu. Ini nasihat Daud kepada Salomo. Ini yang bikin penyebab gagal. Salomo lupa dengan nasihat ayahnya. Salomo dinasehati dari kecil ketika tinggal di rumah bapaknya, itulah Daud. Salomo anakku, kenalah Allahnya ayahmu ini. Kamu mesti kenal dengan Allah itu. Kenali dia dengan baik. Anda tahu kerinduannya Paulus, cuman satu kerinduannya, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Tuhan dalam kuasa kebangkitannya. Kenal Tuhan. Apakah Paulus belum mengenal Tuhan? Sudah. Tapi dia rindu setiap hari mengenal Tuhan lebih dalam. Mengenal Tuhan lebih dalam. Mengenal maunya Tuhan. Mengenal rindunya Tuhan. Apa yang Tuhan ingat dia pengen kenal. Seperti itulah Daud. Daud itu man of worship, penyembah. Dia tuh mengenal Tuhan melebihi orang yang ada di zamannya. Bahkan sebelumnya, bahkan sesudahnya. Pengenalan Daud akan Tuhan itu dalam. Orang di masa itu menyebut Tuhan hanya Yahweh, Yahweh, Allah, Allah Yahweh. Tetapi Daud berkata, Tuhan itu gunung batuku. Tuhan itu gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia tanduk keselamatanku, Tuhan itu perisaiku. Tidak ada orang di masa itu menyebut Tuhan seperti itu. Kenapa? Dan Tuhan gak marah gitu loh. Kenapa Daud bisa berkata menyebut panggilan Tuhan seperti itu? Karena pengenalannya, pengenalan pribadinya dengan Tuhan.
Daud itu finishing well hidupnya karena punya pengenalan akan Allah. Tanpa pengenalan akan Tuhan, Anda cuma mengandalkan hikmat, bisa salah langkah. Dan itu terjadi pada Salomo. Saudara, pengenalan akan Tuhan dari kisah Daud sama Salomo itu tidak bisa diwariskan. Kita boleh bangga, saya bangga punya papi mami yang punya pengenalan akan Tuhan. Intim dekat sama Tuhan. Bangga kita punya papa mama. Anda bangga punya ayah ibu yang intim dekat sama Tuhan. Tapi saya mau ingatkan, itu tidak membuat kita anaknya otomatis bisa mengenal sama Tuhan. Sebab pengenalan akan Allah tidak bisa diwariskan. Kita yang mesti memang membangun hubungan kita untuk mengenal Dia lebih dekat. Di akhir firman Allah ini saya ingin sampaikan sama saudara. Bahwa begini saudara ya. Hikmat Tuhan kita perlu hidup di dunia. Kita bekerja, saya melayani Tuhan sebagai gembala. Saya butuh hikmat. Kalau saya nggak dikasih hikmat sama Tuhan, bagaimana saya mau mengajar saudara? Saya butuh hikmat. Tetapi saya tahu saya butuh pengenalan akan Tuhan. Saya harus tiap hari mengenal pribadinya. Supaya saya nggak tersesat kesasar kehidupan saya. Biar Tuhan tolong kita. Rahasia kesuksesan, kemenangan, kebesaran, keberhasilan seorang Daud. Anda tahu pengenalannya akan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau gunung batuku, engkau perisaiku. Itu bicara pengenalan. Daud sukses karena pengenalan akan Tuhan. Dan saya percaya masa sukar ini, engkau butuh pengenalan akan Tuhan. Engkau butuh hikmat, tapi engkau juga butuh mengenal Tuhan lebih lagi.